Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Firmansyah dengan NIM 2304314 bersama rekan saya Najwa Nelsia 230430076 dan Dinisa Devindaru dengan NIM 230430009. Kami dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai transaksi elektronik internal, kontrol, dan fraud. Transaksi elektronik yaitu transaksi yang dilakukan melalui mode digital atau online tanpa melibatkan pertukaran uang secara langsung atau secara tunai, ya. Ini berarti bahwa kedua belah pihak pembayar dan penerima menggunakan media elektronik untuk menukar uang tersebut. Ya, terdapat beberapa regulasi yang terkait langsung dengan layanan pembayaran digital. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga, Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan kedua Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang penerapan standar nasional Quick Response Code di bidang pembayaran. Dan yang keempat, Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang penerapan standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Dan yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2013 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Selain itu, beberapa aturan melindungi sistem pembayaran digital secara tidak langsung, ya. Misalnya, pengawas otoritas jasa keuangan atau POJK itu tentang fintech lending yang juga menjadi basis operasional platform PayLater. Ada transaksi elektronik juga memiliki manfaat dan kekurangan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan, ya. Jadi si pembayar dan penerima uang akan lebih mudah dan lebih nyaman tanpa adanya keribetan. Kemudian kemajuan ekonomi dan pelacakan efisien. Nah, itu ada 3 terkait manfaat transaksi elektronik. Ya, kemudian kekurangannya apa sih sebetulnya? Pada transaksi elektronik ini ada 3. Yang pertama, masalah keamanan, ya. Tentu pada media transaksi elektronik ini tidak sepenuhnya aman begitu. Kemudian manipulasi QRIS dan selanjutnya meningkatkan biaya bisnis. Nah, itu dia terkait transaksi elektronik, ya. Beberapa aturannya, kemudian manfaat dan juga kekurangan. Saya akan membahas tentang pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk menjaga aset, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu bentuk pelanggaran pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Latar belakang dari pengendalian internal yaitu dimulai pada tahun 2000-an telah terjadi skandal keuangan. Pemegang saham, kreditur, dan investor kehilangan uang miliaran dolar. Akibatnya, Kongres Amerika Serikat menjalankan Undang-Undang Sarbanes-Oxley di tahun 2002. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai termasuk dengan mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian internal sendiri yaitu terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama yaitu personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib.
Yang kedua yaitu pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, misalnya pemisahan kasir dan akuntansi. Yang ketiga yaitu adanya operasional penyimpanan aset dan akuntansi. Terakhir yaitu bukti dan langkah-langkah keamanan. Biasanya perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal dengan keuntungan yang pertama yaitu rekening bank dapat mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua yaitu rekening bank menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi ke saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian penting. Dan yang ketiga yaitu penggunaan rekening bank untuk memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer elektronik. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas, karena laporan bank merupakan salah satu alat paling penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas perusahaan. Dengan itu, maka dapat menggunakan laporan bank membandingkan transaksi kas di catatan akuntansi dengan catatan yang dibuat oleh bank. Sebab perbedaan laporan perusahaan dan bank yaitu yang pertama disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya kita melakukan transfer dana pada sore hari, maka sore hari bukanlah jam operasionalnya dari bank. Perusahaan akan otomatis mencatat tanggal 5 tetapi baru kerekord pada laporan banknya adalah tanggal 6 karena hari berikutnya merupakan hari operasional bank sendiri. Sehingga terjadi selisih antara saldo perusahaan dengan saldo laporan bank. Kedua, bank juga dapat mendebit atau kredit rekening perusahaan untuk transaksi yang baru akan diberitahukan kepada perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dengan adanya saldo kas yang disesuaikan akan ditentukan dalam bentuk rekonsiliasi bank yang dilaporkan dalam bentuk laporan posisi keuangan. Baiklah, pada video kali ini di sini saya akan membahas mengenai masalah kecurangan. Menurut Statement of Auditing Standards atau SAS nomor 99, kecurangan adalah tindakan yang sengaja dilakukan agar menimbulkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang akan diaudit. Sedangkan menurut Gijek Balogna dan Robert Lindquist tahun 1995, kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya dideskripsikan sebagai kebohongan, plagiat, dan pencurian yang dapat dilakukan kepada pelanggan, kreditur, pemasok, banker, investor, pejabat asuransi, dan pemerintah. Nah, kecurangan ini dibagi menjadi 3 bentuk utama menurut Rosmita Dewi tahun 2017. Yang pertama ada fraud asset misappropriation. Ini merupakan salah satu jenis fraud berupa penyalahgunaan aset atau suatu instansi berbentuk kas atau non-kas yang dimana bisa dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari suatu instansi. Yang kedua ada korupsi, dan yang ketiga ada manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, masalah kecurangan lainnya seperti fraud yang merupakan penipuan yang merujuk pada tindakan tidak jujur atau manipulatif yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan orang lain. Ini bisa melibatkan penyembunyian informasi, pemalsuan dokumen, atau tindakan curang lainnya dengan niat untuk menipu. Dalam konteks bisnis atau keuangan, fraud seringkali melibatkan manipulasi keuangan atau akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan perusahaan. Penanganan fraud dapat melibatkan langkah-langkah internal kontrol yang kuat dan tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu adanya fraud. Yang pertama, opportunity atau peluang. Ketersediaan peluang untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi dapat menjadi faktor pemicu munculnya fraud. Hal ini juga didasari karena adanya kelemahan dalam sistem kontrol internal yang seringkali menciptakan peluang bagi pelaku fraud. Yang kedua, ada financial pressure atau tekanan keuangan. Merupakan kondisi keuangan yang sulit dengan kebutuhan mendesak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan penipuan atau kecurangan. Yang ketiga, ada rasionalisasi. Beberapa pelaku fraud mengembangkan mengenai pembenaran moral atau psikologis terkait tindakan negatif mereka. Ini termasuk keyakinan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut. Menurut Albert tahun 2012 menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan pembenaran atas diri sendiri dengan alasan yang salah untuk sebuah perilaku yang salah. Maka, untuk itu peran audit internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, yang kemudian didukung oleh teori dari Sukrisno tahun 2012 yang memperjelas bahwa audit internal dapat memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, serta dapat diterapkan dan dilakukannya internal control kas.
Demikianlah materi mengenai transaksi elektronik, internal control, dan fraud ya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.